biasanya itu kombinasi antara kru dan cuaca, itu yang paling banyak selama ini. Tidak ada seperti tadi yang dikatakan, tidak ada satu kecelakaan yang hanya punya satu penyebab. Gitu. Jadi selalu ada lebih dari satu penyebab. Nah, cuman kombinasinya seperti apa? Nah, memang kalau kita lihat hampir paling besar adalah dari kru. Tetapi ini bukan berarti kita harus meniadakan krunya gitu. Meskipun teknologi sudah ada untuk bisa ada pesawat yang terbang tanpa kru, bukan berarti kita bisa menghilangkan kru dari pesawat. Memang mereka mereka manusia, tetapi manusia juga punya kemampuan untuk bisa menggunakan pengalaman dan intuisinya untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Jadi ini dilema ya bagi industri ini untuk menjelaskan ke konsumen gitu. Kenapa kok kru itu penting, tapi kru itu menjadi penyebab paling utama. Kita harus ingat bahwa kalau kita membuat sesuatu alat yang kita program secara otomatis, itu kan kita program sesuai dengan parameter yang kita sudah pernah hadapi. Ya, sedangkan penerbangan ini setiap kali ada kecelakaan itu pasti ada sesuatu yang baru. Gitu. Jarang sekali ada kecelakaan yang ibaratnya kalau di industri kita bilang itu lagi, itu jarang gitu. Jadi kebanyakan itu pasti, oh ini ada sesuatu lagi yang baru, oh ini ada sesuatu lagi yang baru. Karena improvement dari penerbangan itu selalu mencoba berupaya sebisa mungkin untuk mengeliminir terulangnya kembali kecelakaan yang diakibatkan oleh faktor yang sudah diketahui sebelumnya. Pak, tapi kalau dari analisa Anda melihat kejadian Sriwijaya RSJ 182 dari tentunya melihat data flight record-nya itu yang naik terus berada di ketinggian 10.000 terus tiba-tiba jatuh ke ketinggian 250 dan ya dalam waktu yang singkat 19 detik. Kalau kita lihat juga dari datanya itu berbelok ke kiri lalu berbelok ke kanan dengan begitu tajam. Anda melihatnya apa sebenarnya yang terjadi di atas sana, Pak? Ya, ini kita harus hati-hati. Ini bukan mendahului investigasi, tetapi kalau berdasarkan data yang ada dan pengalaman dari melihat pergerakan dari pesawat di kecelakaan yang pergerakan itu ada kesamaan, itu sepertinya itu terjadi apa yang kita akan namakan disorientasi, di mana pilot merasa ada perbedaan antara apa yang dia rasakan dengan apa yang dilihat di instrumen dia, lalu dia bingung. Ini yang benar yang mana? Sensation yang dia rasakan atau instrumen apa yang dikasihkan oleh instrumen. Kita juga harus ingat bahwa kondisi waktu kecelakaan kondisinya dia masuk sepertinya dia masuk ke awan. Itu saya mendapatkan gambar dari pilot yang terbang masuk ke Jakarta pada saat kejadian atau tidak lama setelah saat kejadian, dan memang di sisi utaranya bandara itu awannya tebal. Jadi kalau misalnya pilot itu baru lepas landas, ini balik ke yang diistilahkan tadi critical 11 tadi ya. Cuman kalau di saya lihat 10 menit terakhir, 10 menit pertama dan 10 menit terakhir. Jadi kalau di saya critical 20. Tapi pada saat pesawat baru mengudara, itu pilot itu baru pindah dari kita seperti duduk di sini di ruangan, ya, ke menjadi sebuah ruang yang bergerak di 3 dimensi, bukannya 2 dimensi, naik turun, maju mundur, kiri kanan. Nah, itu akan ada challenges yang dihadapi oleh krunya untuk apa yang dirasakan. Itulah kenapa ada instrumen. Tapi dalam kondisi tertentu, ya kita belum tahu kenapa butuh diinvestigasi ya. Bisa terjadi konflik di pilotnya. Saya kok nggak percaya instrumen seperti ini, saya ngerasanya lain gitu. Terus dia mulai melakukan aksi sesuai dengan apa yang dirasakan, itu namanya disorientasi. Nah, ini sangat berbahaya dan ini merupakan frontier dari flight safety yang masih harus banyak kerja keras karena trainingnya pun juga tidak gampang.
Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.